Kan ada bahasanya iklan loh. Udah aja gua masih kayak lah. Ya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Pembimbing dosen pembimbing yang pertama Bapak Ujang Buhori Muslim SAG MPSD sekaligus dosen pembimbing saya. Yang kedua dosen pembimbing saya juga Bapak Askia Sidiki SE MPSD sekaligus dosen penguji yang kedua. Di sini dari Siti Rahmatul Hasanah akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Karya Pay Letter terhadap perilaku konsumsi masyarakat kelas menengah dan bawah. Memang harus pakai stelsel, pakai yang biasa aja. Adapun yang melatar belakanginya adalah teknologi yang semakin pesat, di mana segala aplikasi menggunakan internet yang berupa elektronik. Dengan segala kemudahan yang tersedia ini, masyarakat mengalami pergeseran gaya hidup, salah satunya pada transaksi online. Dan berbelanja pun sekarang sudah menggunakan online dengan hadirnya e-commerce. Sistem pembayaran pada e-commerce ini ada sistem dalam bentuk uang tunai atau sistem COD, di mana kurir mengantarkan barang lalu kita kasih uang itu ke kurir. Ada juga dengan pembayaran digital seperti transfer pada intrabank, virtual account, atau pembayaran melalui minimarket seperti Alfa atau Indomaret. Seiring berjalannya waktu ini, pembayaran mulai berkembang dengan adanya sistem pay letter yang posisinya hampir sama dengan kartu kredit. Namun, sistem pendaftarannya ini sangat mudah dibanding kartu kredit. Sistem pembayaran dengan pay letter ini memiliki dua dampak. Yang pertama itu memiliki dua dampak. Jika digunakan dengan bijak, pay letter menjadi solusi ekonomi bagi pengguna jika membutuhkan barang yang mendesak. Namun, bagi perilaku konsumtif, pay letter ini sangat berpengaruh buruk terhadap keuangan pengguna itu sendiri. Dalam Islam ini, tidak ada larangan untuk mengkonsumsi atau membeli sesuatu, namun jika membeli sesuatu itu dengan boros, maka tidak ada larangannya di dalam Islam. Adapun rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana pandangan masyarakat pada sistem pembayaran dengan pay letter terhadap perilaku konsumsi masyarakat menengah dan ke bawah. Dan yang kedua,
Lupa. Lupa. Baca lagi. Ya udah lanjut. Adapun kerangka pemikirannya itu melalui variabel satu arah, di mana independennya itu pay later dan dependennya itu perilaku konsumtif masyarakat. Kenapa pay later dikatakan variabel independen? Karena yang independen pay later yang mempengaruhi kepada, itu perilaku konsumtif. karena itu faktor yang mempengaruhi. Kalau yang mempengaruhi yang mana? Ini dependen. Yang mempengaruhi mana? Yang mempengaruhinya pay later. Yang mempengaruhinya perilaku konsumtif masyarakat. Terus Nah, adapun metode penelitiannya, yang pertama itu jenis penelitiannya itu menggunakan penelitian kuantitatif, di mana hasil dari pengolahan data ini berdasarkan cara mengumpulkan data yang sudah disebar sebelumnya, yang mengumpulkan datanya itu sudah dibuat oleh peneliti itu. Adapun waktu dan tempat penelitiannya itu ada di 3 desa. Yang pertama Desa Pasarean, kedua Desa Pamijahan, dan Desa Gunung Sari. Dan untuk perencanaan penelitiannya itu pada 1 bulan, pada tanggal 20 Maret sampai 20 April. Adapun yang ketiga itu pengumpulan data penelitian. Teknik pengumpulan data ini menggunakan data primer yang wawancara, terus observasi dan kuesioner, serta dibantu oleh data sekunder melalui jurnal, buku, atau website, dan menentukan populasi dan sampelnya. Adapun pengolahan data penelitiannya itu, metode pengolahan data peneliti menggunakan cara analisis data deskriptif, di mana pengolahan data yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan gambaran data yang telah terkumpul mengenai karakteristik dari masing-masing variabel. Dan yang terakhir ada analisis data penelitian. Analisis data penelitian ini digunakan untuk mengetahui kelayakan sampel, valid atau tidaknya, yang bisa diteliti. Dengan ini bisa menggunakan uji validitas dan reliabilitas, serta teknisnya ada 3. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, yang ketiga uji hipotesis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasir dulu kan? Ya, terima kasih Pak Sule. Saudari Siti Rohmatun Hasan, Anda ingin membuat riset. Saya ingin tanya sebelum Anda lebih jauh membuat riset, harus banyak hal yang harus dilakukan. Yang pertama, baca buku pedoman. Udah? Berapa kali? Jujur aja. Berapa kali tamat? Sering. Buku pedoman skripsi. Bapak boleh nanya di halaman sekian tentang apa? Kamu jujur aja udah berapa kali? Lumayan Pak. Halaman 15 tentang apa di buku riset INAIS, penelitian pedoman penelitian INAIS? Ini nggak tahu. Berarti kamu nggak baru berapa kali jujur? Kalau udah sering ya berarti udah hafal. Setiap ngerjain pasti lihat buku pedoman. Lihat buku pedoman. Nggak dibaca, baca dulu sampai tuntas. Enggak. Iya baca dulu. Kalau spasi berapa di buku? Spasi 1,5. Jarak atas bawah? 3. Pembuatan halaman? 15. Pembuatan halaman
posisi halaman itu di mana? Kalau judul? Judul di atas. Kamu udah baca belum? Awal bab kan beda tuh. Kamu udah baca belum? Belum. Baca. Tapi nggak dipraktekkan di sini, nggak ada halaman. Oh, ya. Baca ya, Bapak tekankan lagi. Baca buku penelitian, riset, metodologi, buku INAIS. Bapak nanti akan nanya ini, sebab itu akan jadi pedoman usaha. Terus dalam penulisan referensi, kamu pakai body note, footnote. Body note harus seperti apa? Ada ini. Nah, kalau dalam penulisan Ada di referensi sih. Kalau di enggak, cara menulisnya kalau di tengah tulisan body note itu apa dulu? Nama dulu, tahun dulu, apa halaman? nama. Iya. Di nama dulu. Ada nggak di buku pedoman? Halaman berapa tentang itu? Enggak baca. Baca ya. Makanya dengan judul belum baca secara tuntas ya, baca satu itu. Yang kedua, kamu berapa hatam skripsi orang yang berhubungan dengan analisis syariah pay letter terhadap perilaku konsumtif masyarakat kelas menengah ke bawah? Berapa skripsi? Skripsi masa. Kurang. Kalau mau bikin skripsi minimal, Bapak bikin disertasi tahu nggak? Dianjurkannya 150 disertasi punya orang sama jurnal. Makasih kamu nggak punya. Dianjurkannya minimal 50. Kalau tesis di UIN 50. Kalau skripsi minimal 20. Karena apa? Dengan membaca punya orang akan ketahuan di mana letak kekurangan kita dan di mana letak kelebihan kita dan di mana kelebihan orang lain yang berhubungan dengan ini. Ulah yang buru-buru wae baca lah kieu daliana ieu yang berhubungan dengan analisis syariah pay letter teh, kajian teoritisnya ini tinggal copy paste yang di situ banyak teorinya. Tapi jangan satu skripsi. Banyak skripsi nanti kamu kumpul-kumpulin tuh. Kalau mau copy paste harus disebutkan sumbernya. Gitu, mempermudah. Ya, banyak baca. Satu skripsi mah tuh, sana naon. Nah, akhirnya kan skripsi kitanya jelek, kurang berkualitas dan kurang bagus. Karena kita jarang baca punya orang. Kalau kamu mau sukses bisnis di sepatu, maka kamu harus mempelajari bagaimana cara dagang sepatu. Minimal ayat toko 10 toko belajar. Kalau bikin pabrik tahu, kamu harus melihat pabrik tahu orang. Nyen kenceng lagi itu, nyen di posisinya begitu. Jadi gitu, jadikan pedoman. Begitu, itu penting. Ya. Dan itu nanti dijadikan literatur review, penelitian terdahulu. Literatur review itu dijadikan literatur review apa yang kita baca yang berhubungan dengan ini. Bapak dari tadi ingin atau kepada teman-teman ini mengatakan begitu. Baca pedoman, baca skripsi orang, baca juga metodologi dan baca referensi ulang. Ya, kemudian Rahmatul Hasanah. Ini penelitian kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif. Kenapa dikatakan ini penelitian kuantitatif? Kenapa penelitian kamu analisis syariah pay letter terhadap perilaku konsumtif dikatakan penelitian kuantitatif? Kenapa? Alasannya apa? Biar paham. Berarti belum pernah baca buku yang berjudul metodologi penelitian. Banyak metode, pada berapa? Banyak yang penelitian, lebih dari 10. Kamu nggak tahu ini kualitatif atau kuantitatif. Tahunya ini kuantitatif atau disuruh kuantitatif? Atau kamu meng-ATM karena yang di ATM oleh kamu skripsi orang itu kuantitatif tanpa mengetahui kenapa itu kuantitatif. Apa bedanya kualitatif dengan kuantitatif? Data kualitatif apa bedanya dengan data kuantitatif?
Dalam analisa data kualitatif, apa bedanya dengan menganalisa data kuantitatif? Harus, kan kamu mau perang nih. Kalau mau perang minimal kudu nyaho, jangan kudu bisa naik kuda. Lamun zaman baheula ya. Atau hari ini harus bisa pegang pistol, pegang AK-14. Harus bisa kalau mau perang. Udah referensinya udah banyak. Nah, ini kan mau perang. Makanya kan semester 8 itu harus fokus, jangan yang aktif di yang lain, fokus skripsi karena skripsi juga berat. Itu kalau cuma copy paste sih, nah, mungkin gampang. Tapi kan kita dipertanggungjawabkan nanti di ujian. Nanti Bapak suka khawatirnya begini. Ini siapa pembimbingnya, Pak Bukhari dengan Pak Hasbi? Ini gimana sih? Kok nggak dibimbing apa? Kunaon ya, acak adut skripsi naon. Apalagi kalau ada tulisan mau mengcopy kopi punya orang. Dulu ada kakak kelas kamu. Analisis marketing mix ya dalam promosi di BRI Yogyakarta. Dia di sini mau digunakan hukum analisa di BPRS Khidmatul Ummah. Dirubah itu yang BRI Yogyakarta. Dalam tulisan di sini masih ada BRI Yogyakarta. Ceroboh itu anak. Ya udah dibantai oleh kamu ini skripsi orangnya. Skripsi awalnya adalah analisis marketing mix di dalam promosi di BRI Yogyakarta. BRI Syariah Yogyakarta. Kenapa kamu pindahin ke BPRS Amanah Ummah? Tapi BRI-nya masih ada. Nah, jangan sampai begitu. Kalau mau copy paste, yang cerdiklah sedikit, hati-hati. Gak apa-apa kalau Bapak mah, walaupun itu sebetulnya bukan seperti itu copy paste itu, nggak boleh sebetulnya, tapi ya boleh dianalisa, ditiru, tapi kita harus berbeda gitu, parafrase, kemudian harus dalam seutuhnya. Ya, kamu kaji lagi, apa sih bedanya kualitatif dan kuantitatif? Apa langkah-langkah kualitatif dan langkah-langkah kuantitatif? Kenapa ini? Karena di sini ada variabel X, ada variabel Y. Di sini ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Di sini nanti ada data, sejauh mana yang mempengaruhi, maka kemudian nanti ada diolah data dengan menggunakan data statistik. Maka itulah disebut dengan kuantitatif. Apa yang mempengaruhinya? Pay letter terhadap perilaku konsumtif. Seberapa pengaruhnya? Signifikan tidaknya? Berapa nilainya akan ada dan kamu akan analisa nanti. Gitu. Jadi makanya disebut analisa atau metode kuantitatif. Ada kuantifikasi data di skripsi kamu. Kamu ini akan bermain data di sini. Bermain data terkait dengan sejauh mana, berapa nilai pay letter mempengaruhi terhadap perilaku. Berapa nilainya? Signifikasinya berapa? Disitulah. Itu ya. Judulnya bisa nggak dirubah? Analisis syariah pay letter terhadap perilaku konsumsi masyarakat kelas menengah dan bawah masyarakat. Gak usah pakai studi kasus di desa Pasarean, desa Pamijahan, desa Gunung Sari. Di Pamijahan aja. Nanti di pembatasan masalah nanti kamu pakai di penelitian ini dibatasi hanya di 3 desa, desa Pasarean, desa Pamijahan, dan desa Gunung Sari. Tapi di situnya kelas studi kasus masyarakat Pamijahan, Bogor. Gitu. Kecamatan. Iya. Itu ini nggak mungkin jangan begitu. Studi kasus di kecamatan Pamijahan, Bogor, gitu kan. Nanti kalau desanya nanti ada di pembatasan masalah. Pembatasan masalah kamu kan bisa di tujuan penelitian apa pembatasan masalah dulu. Rumusan masalah sebetulnya nanti ada sebelum rumusan masalah biasanya identifikasi masalah, tapi kamu nggak pakai identifikasi masalah. Rumusan masalah, hipotesis, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika laporan penelitian. Nah, maksudnya yang pembatasan masalah nanti bisa pembatasan masalah apa mau di setelah rumusan masalah. Bisa pembatasan masalah. Ya, kalau susunan itu yang di buku ada nggak sih? Di buku pedoman pembatasan masalah.
biasanya manfaat. Sudah. Selanjutnya Itu manfaat. manfaat. Berarti kalau pembatasan masalah di Masalah masalah sebelum rumusan lah. sebelum rumusan. Ada pembatasan masalah dulu. Masalah. Ya, baru rumusan. Oke. Pembatasan masalahnya adalah kamu kan analisis paylater terhadap perilaku konsumtif masyarakat kelas menengah. Ini kuantitatif ya, karena kamu akan butuh data sejauh mana paylater ini terhadap perilaku. Paylater ini ya, angkutan, kredit. Bayar belakang. Ada. Buku apa yang mudah dibaca oleh kamu? Apa hukumnya? Paylater ini apa hukumnya? Kalau nggak ada bunganya itu boleh dalam Islam. Tapi kalau ada bunganya itu termasuk riba. Dalam paylater dalam kasus di kita yang dilakukan oleh siapa yang banyaknya? Shopee Paylater. Hah? Shopee. Shopee yang menggunakan paylater. Yang lain Peloka. Bukalapak. Bukalapak kurang tahu. Kamu tahu Bukalapak kan? Tahu. Cuma kurang ini ya, kurang laku ya Bukalapak. Iya. Kenapa? Kurang murah. Sama Shopee kalahnya. Iya. Populer yang paling populer itu apa? Nomor satu menurut kamu masyarakat Pamindahan menggunakan apa? Shopee. Shopee ya. Yang kedua Laku-laku. laku-laku. Aku-laku. Oh, aku laku ya. Banyak Pamindahan ini Shopee, aku laku terus apa lagi? Udah sih Pak, cuma itu. Bukalapak enggak? Jangan. Jarang. Bisa nggak kamu populerkan Bukalapak? Oke. Kenapa Bapak mengharapkan kamu juga mengakses Bukalapak? Kenapa? Punya muslim. Karena Bukalapak itu punya Muslim. Kalau Shopee, aku laku, terus Blibli, terus apa lagi? Tokopedia ya. Tokopedia itu bukan non Muslim semua, itu Cina. Tapi lakunya Shopee ya. Ya ini lah kamu Murah, saya murah. murah di mananya? Harganya lebih murah kan Shopee. Banyak gratis ongkirnya juga. Terus banyak bonus mungkin ya. Itulah kalau Flash-nya itu strategi bisnis itu. Itu strategi bisnis. Kenapa Bukalapak kurang laku? Karena yang garis lebih mahal. Terus juga flash sale kurang ya. Flash sale dari itu ada flash sale misalkan apa gitu jual murah. Setiap bulan selalu ada ngadain kalau Shopee. Kadang ini juga gitu. Sedih. Kreatif. Ya, berarti kalau perusahaan Muslim kurang laku gitu. Padahal orang di kita Muslim semua. Orang Pamindahan ini mungkin 95% lebih yang Muslim. Mungkin 99. Kecamatan Pamindahan ada 125.000 penduduk. Pamindahan ini. Ya kurang lebih 130.000 penduduk. Ya yang non Muslim yang bisa terhitung. Hampir 99% Muslim. Tapi kenapa Belanda masih non Muslim? Lebih murah. Ya, cepat. Ya, kelebihan orang non Muslim itu pintarnya itu promosinya, terus juga harganya, pelayanannya. Ini juga PR juga ya untuk yang non Muslim ini. Iya. Kamu udah baca literatur atau penelitian terdahulu? Udah baca lewat-lewat sama. Selawat aja. Penelitian terdahulu halaman berapa? Ada halaman lagi. Penelitian terdahulu halaman berapa? Yang ini, yang tabel. Yang tabel. Nah ini besok kamu baca dan kamu kumpulkan bukunya. Kalau nggak ada cari yang lain, yang ada PDF-nya kamu punya. Ini juga udah ada PDF. Semua yang empat penelitian ini. Tiga ya. Iya. Saksi juga. Oke, penggunaan teknologi paylater berada pada kategori sangat baik. Pengaruh penggunaan paylater terhadap perilaku impuls buying. Paylater itu ini ya, kredit lah, bayar nanti terhadap perilaku. Bayar belakangan. Bayar belakangan. Yang kedua, konsep dan perbandingan buy now pay later dengan kredit perbankan di Indonesia. Kalau dari sisi hukum Islam boleh, kayak kamu kaji. Iya boleh. Dalilnya apa?
Kata malu-malu pembimbing namanya. Oke, lanjut ya. Siti Romatun Hasanah ya. Tadi ya masukan dari pembimbing satu ya, yaitu baca pedoman. Karena saya lihat juga ini beda-beda ya penulisannya. Terus mulai judul ya. Analisis syariah paylater terhadap perilaku konsumtif masyarakat kelas menengah dan bawah. Nah, tadi ada juga tuh yang sebenarnya syariah di sini ya. Jadi kalau saya baca ini jadi mengandung dua arti, bisa menganalisis secara syariah atau syariah paylater ya. Analisis syariah paylater atau analisis syariah paylater. Nah, kalau memang mau analisis syariah, bagusnya mungkin analisis paylater terhadap perilaku konsumtif masyarakat kelas menengah dan bawah dalam perspektif syariah. Nah, itu kan jelas tuh. Jadi dalam perspektif syariah. Kalau analisis syariah paylater itu jangan ada syariah paylater. Yang namanya syariahnya ke belakangin. Analisis paylater terhadap perilaku konsumtif masyarakat. Pakai kelas menengah ke bawah, kenapa? Langsung masyarakat pakai kelas menengah, bedanya apa? Tujuannya apa kamu menggunakan kata menengah ke bawah? Ini habis dibenahi sama Karoli. Oh, pakai yang kelas menengah ke bawah. Oke. Jadi analisis paylater terhadap perilaku konsumtif masyarakat kelas menengah dan bawah dalam pandangan syariah. Jadi syariahnya di belakang. Iya, dalam pandangan syariah. Perspektif syariah. Ya. Terus di latar belakang kamu tuh harusnya mengutarakan alasan kenapa kamu mengambil mengenai paylater ini. Ada apa paylater ini di Kecamatan Pamijahan? Nah, apakah orang-orang Pamijahan ini semuanya kecanduan paylater? Nanti juga harus dikasih tahu tuh ya. Kalau saya baca ini kayak lebih kebanyakan ke bab 2 Paylater sama dengan faktor kredit ini kan teori ya, teori itu mengenai paylater itu mempunyai dua sisi, berdampak positif dan negatif. Langsung aja kalau di latar belakang itu, jadi alasan kamu memilih ini kenapa? Ini loh Pak, kejadian di belakang itu jadi banyak orang-orang di Pamijahan ini punya barang tapi pada belum bayar. Nah, dari situ misalkan kamu ada data nih, dari misalkan dari 1000 orang yang saya kumpulkan, itu ternyata hampir 90%-nya berarti 900 orang itu rata-rata mereka punya utang dan gagal paylater. Nah, itu bisa terjadikan apa namanya latar belakang ya. Nah, itu terus. Nah, di terakhir nih ya, penutup di latar belakang, jangan bilang ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem paylater dapat meningkatkan daya konsumtif. Berarti kamu udah selesai penelitian kalau nih. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem paylater dapat meningkatkan daya konsumtif masyarakat yang cenderung menengah ke bawah, sehingga penggunaan merupakan kondisi keuangan. Itu berarti udah jadi penelitian yang selesai. Itu dia adanya di latar belakang. Latar belakang. Jangan. Iya. Jangan ada kesimpulan dulu di latar belakang itu. Iya, itu udah. Jadi gini, oleh karena itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian ya, yang berjudul analisis paylater terhadap perilaku konsumtif masyarakat kelas ke bawah dalam perspektif syariah. Oh iya. Kamu nggak ada ininya ya? Kamu bisa lihat skripsi awal ini deh. Orang lain tuh sebelum ke rumusan masalah ada kata-katanya. Kata-katanya yang dijadikan ini. Nah, nih, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul analisis strategi nilai konsumtif pemijahan B rumusan masalah. Itu berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul ini punya sini tuh ada. Ya, itu ada penutup itu tuh. Ada penutupnya. Kamu mah nggak ada. Tadi penutupnya jadi dapat disimpulkan, wah ini udah selesai. Iya, jangan dari yang dapat disimpulkan ini salah. Ini kesimpulan dicoret nih, dari dapat disimpulkan bukan kesimpulan. Nah, penggunaan paylater yang dibayarkan pada bulan depan tanpa adanya bunga sangat membantu masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun jika mengalami keterlambatan pembayaran atau dengan bunga maka
bab 2. Jadi di latar belakang sama tinjauan teori itu banyak yang kecampur-campur. Nah, latar belakang tuh saya analogikan gini, kamu kan perempuan kan? Pasti kamu suka sama laki-laki kan? Nah, pasti cari pasangan pasti laki-laki. Nah, mungkin perempuan jadi perempuan, itu paling enak ya. Nah, ketika kamu cari calon kamu, ya kan pasti kamu punya alasan kan? Alasannya pasti ganteng, malam pagi kan, nggak mungkin cantik ya. Terus kaya, ya, terus apa lagi baik, soleh ya. Nah itu kan alasan tuh ya, bukan karena laki-laki adalah manusia. Itu nanti bab 2 tuh ya. Tinjauan laki-laki itu adalah manusia itu nanti di bab 2 karena dia bukan jin dan di bab 2 ya. Nanti di bab 2. Tapi alasannya itu terbelakang dari apa ganteng, kaya, soleh kan. Kalau mungkin jangan saya ya. Jadi itu ya alasan. Jadi alasan itu di situ di latar belakang. Oleh karena itu ya kan saya memilih si A sebagai calon suami saya. Nah itu penutupnya. Ya. Makanya bangsa punya skripsi orang seperti apa namanya latar belakang. Latar belakang itu kan yang umum dulu terkait dengan kondisi ekonomi, terus nanti ke pay letter, terus nanti mendekati ke pamijahan gitu. Ya tuh kenapa tuh masalah? Kamu baca punya skripsi orang deh yang berhubungan dengan judul ini, yang daerah lainnya, yang daerah lain analisanya bukan Sumbulang, yang di Yogyakarta, yang di Sulawesi. Nanti dia pasti nanti berbicaranya apa nih sebelum rumusan masalah, dari mulai pendahuluan, latar belakang masalah, latar belakang, terus rentet tuh halaman pertama berbicara ini, halaman kedua ini, oh halaman ketiga mendekati ke rumusan masalah atau mendekati kepada kata-kata berdasarkan masalah yang dihadapi dalam pengembangan bisnis, ya, kopi, tubing, ini. Maka untuk itu ya, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul. Nanti ada kata-kata awal latar belakangnya yang membuat kamu menulis ini apa? Terus bab 2 di tinjauan pustaka nih tulisan bab 2 ini nggak kayak gini nih tadi kan dibaca kemana dong? Tinjauan pustaka ya. Nah terus yang menjadi pembahasan di bab 2 itu harus bukan analisis ya, tapi pay letter ya. Pay letter itu apa? Perilaku gitu apa konsumtif ya. Terus perspektif Islam ya. Itu yang dibahas di bab 2 bukan analisis nggak usah ya. Masyarakat juga nggak usah. Jadi yang bimbingan kita ada berapa orang? 13 bikin satu grup. udah di grup yang itu Belum masuk nanti. Oh pas saya Apa ya? Oh berarti silakan. masukin nanti ya. Kamu hubungin saya ya biar ini. Terus ini ya penulisan kutipan nama belakang, koma, Nama belakang dulu jadi. nama belakangnya aja. Nama belakang, koma, tahun, titik 2 halaman. Ya. Standar kutipan ya. Terus juga nih syariah ya. Syariah dikit amat cuma satu paragraf juga cuma satu kalimat ya. Tambahin ya. Dalam perspektif syariah misalnya pay letter dalam perspektif syariah ya, atau kalau lebih lagi dalam perspektif maqasid syariah ya. Dan maksudnya juga nih tambahin ini di bab 1 latar belakang malah banyak banget ini ya, harusnya bisa masuk bab 2 nih ya. Bisa masuk bab 2 nih, ini tentang pay letter memiliki fungsi ini masukin aja bab 2-nya ya pay letter. Nah, terus juga 2.1 oke. Nah ini kamu udah bagus bab-babnya, urutannya subbab itu ada 3, ada sub teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran ya. Nah, nanti kita bahas lagi ya. Terus metode penelitian, jenis penelitian ini juga ditambahin lagi, jangan cuma
dibilang kita kalau kuantitatif adalah jangan gitu ya, tapi lebih ada kata-katanya lagi, tambah lagi dikit-dikit bawah ini ya. Nah ini uji validitas apa? Uji validitas itu apa ya? Normalitas, mobilitas, hipotesis ini juga harus diuraikan ya, dan juga dicocokkan dengan pembahasannya ya. Nanti lebih kurangnya mungkin kita lanjut di bimbingan. Oke, itu saja karena waktunya juga semakin sore dan juga masih ada 2 lagi. Kita tutup aja membaca hamdalah. Alhamdulillah dan